Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohmatunisa Nursyahida dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310101157 akan menjelaskan tentang metode design thinking dalam perancangan website UMKM Kirihuchi. Tetapi sebelum menjelaskan tentang metode design thinking dalam perancangan website UMKM Kirihuchi, saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengidentifikasi kembali masalah dalam upaya strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau yang tidak kita kenali. Ada beberapa tahapan dari design thinking. Tahapan dari design thinking ada 5. 1. Empathize, 2. Define, 3. Idea, 4. Prototype, dan yang terakhir adalah test atau try. Pendahuluan. Website merupakan salah satu media promosi yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran suatu produk. Salah satunya adalah Kirihuchi, UMKM dari Bandung, Jawa Barat yang bergerak dalam bidang kuliner yang masih belum menggunakan media website. Kirihuchi menjual produk olahan dari ubi cilembu. Sebelumnya, Kirihuchi mengandalkan pemasaran produknya melalui toko oleh-oleh yang tersebar di beberapa kota seperti Bandung, Kuningan, dan Brebes. Tetapi setelah masa pandemik datang, pemasaran keripik ubi cilembu dibantu dengan memanfaatkan teknologi informasi digital berbasis internet, sosial media, dan aplikasi e-commerce. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tahapan pertama dari design thinking adalah empathize. Empathize yaitu mengetahui masalah yang hendak ingin diselesaikan, yaitu melakukan pengamatan atau observasi wawancara terhadap pengguna untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam tahapan ini dilakukan dengan melakukan survei. Yang ingin dicapai melalui survei adalah mengetahui keinginan klien untuk kebutuhan pembuatan desain website, termasuk mengenai informasi dan fitur apa saja yang ingin disampaikan pada website. Tahapan selanjutnya adalah define. Define merupakan segala informasi yang dikumpulkan dari empati atau permasalahan yang dianalisis dan kemudian disintesis untuk menemukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Setelah mengetahui kebutuhan dari pemilik dan pengguna Kirihuchi mengenai website yang akan dirancang, proses define dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan website dan menentukan tujuan pengguna. Daftar kebutuhan pengguna tersebut disusun untuk menghasilkan ide atau konsep agar menjadi website yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Tahapan ketiga adalah idea. Idea adalah proses design thinking, yaitu untuk memulai menghasilkan ide untuk menjadikan solusi permasalahan dengan melakukan brainstorming. Setelah ide yang didapat dari brainstorming tersebut akan menghasilkan ide berupa solusi atas permasalahan, selanjutnya pada perancangan ini adalah membuat ide atau konsep untuk website yang akan dirancang. Pembuatan konsep diawali dengan menyusun user flow, sitemap, dan desain wireframe dari website. Kemudian setelah itu menentukan style guide user interface atau UI sebagai panduan desainer merancang dan membuat tampilan desain interface website. Tahapan keempat adalah prototype. Tujuan pembuatan prototype adalah memvisualisasikan solusi yang terpilih untuk menjadi bentuk nyata. Pembuatan prototipe dimulai dari pembuatan style guide user interface sebagai panduan desainer dalam merancang interface website. Kemudian, proses asistensi dan pengembangan desain dilakukan dengan intens berkomunikasi dengan klien agar desain yang dihasilkan sesuai dengan keinginan klien dan biaya produksi masih terjangkau atau dapat ditutupi dari harga jual produk UMKM. Kemudian membuat prototipe website dirancang sesuai dengan yang diinginkan klien sebagai pelaku UMKM dan konsumen sebagai pengguna website. Dan tahapan terakhir dari design thinking adalah test try untuk melakukan uji coba terhadap pengguna. Pada tahapan terakhir proses design thinking ini, desainer akan melakukan uji coba
untuk mendapatkan feedback dan memperbaiki solusi yang ada serta membuat produk menjadi lebih baik lagi. Feedback dari pengguna berguna untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk agar dapat dilakukan perbaikan. Dalam tahap pengujian ini, desainer dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan sedalam mungkin tentang produk dan penggunanya. Pada penelitian ini dilakukan dengan membagi kuesioner melalui metode survei online. Menggunakan tool Optimal Workshop. Dari beberapa jenis tool usability testing, Optimal Workshop adalah tool yang mudah digunakan dan memiliki banyak fitur. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, sesungguhnya itu datang dari saya, dan jika itu adalah kebaikan, sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.